Kamu pernah dengar nggak sih kasus kapal selam dari Ocean Gate yang tiba-tiba meledak waktu ekspedisi ke kapal Titanic? Nah, jadi gimana ya upaya perusahaan agar mengembalikan kembali kepercayaan dari publik? Halo, aku Santi Puspitasari dengan NIM 507012210 dan aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UINAM Alauddin Makassar angkatan 2022. Nah, dari kasus yang aku sebutkan tadi, kalau krisis itu bisa datang dari mana saja dan bahkan bisa menimbulkan skandal besar yang viral di media sosial. Tapi, gimana ya kira-kira cara mengatasi krisis? Nah, ini dia Situational Crisis Communication Theory yang mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi krisis yang efektif. Jadi, Situational Crisis Communication Theory ini berfokus pada bagaimana cara organisasi menangani situasi yang krisis. Teori ini mengidentifikasikan bahwa krisis dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap image dari suatu organisasi. Lantas, hal ini harus diupayakan dengan strategi komunikasi yang tepat. Dalam bukunya yang berjudul Applied Crisis Communication and Crisis Management oleh Timothy Combs, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan komunikasi krisis, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah keselamatan dari publik. Akan tetapi, untuk proyeksi yang jangka panjang bagaimana reputasi dari organisasi tersebut setelah terjadinya krisis, ternyata organisasi itu harus memiliki persiapan dan kesiapan yang tepat untuk menangani krisis, dan caranya adalah mengomunikasikannya krisis itu sendiri. Nah, teori ini awalnya dicetuskan oleh dua profesor yang bernama Timothy W. Combs dan Sherry J. Holliday. Selanjutnya, Combs mengklasifikasikan krisis menjadi 3 jenis, yaitu pertama, victim cluster, yaitu cluster yang sangat sedikit menghasilkan tanggung jawab krisis bagi organisasi. Contohnya seperti bencana alam, desas-desus, kekerasan dalam pekerjaan. Dan yang kedua itu incidental cluster. Nah, adalah cluster yang dihasilkan atribusi yang rendah dari tanggung jawab krisis organisasi. Contohnya seperti tantangan dari publik, kecelakaan karena kesalahan teknis dan kegagalan produk, dan umumnya itu adalah cluster ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Terakhir ada preventable cluster, adalah cluster yang dapat mencegah menghasilkan atribusi yang sangat kuat dari tanggung jawab krisis organisasi. Pada jenis ini terdiri dari seperti kegagalan berorganisasi, kegagalan produk, dan kesalahan organisasi yang disengaja. Dalam merespon krisis, teori ini menawarkan strategi yang bersifat primer dan sekunder. Untuk primer itu sendiri ada denial, diminish, dan rebuild, dan bolstering untuk sekunder. Nah, untuk respon dari strategi denial yakni menghadapi pihak-pihak yang menyebarkan berita-berita palsu tentang organisasi. Yang kedua ada penyangkalan, yang dimana organisasi harus menyangkal tanggung jawab atas krisis. Yang ketiga itu ada mengkambing hitamkan atau menyalahkan pihak lain atas krisis. Nah, selanjutnya itu respon dari strategi diminish, adalah bagaimana meminimalkan tanggung jawab organisasi dan menyangkal kemampuan untuk mengendalikan situasi. Dan selanjutnya untuk justifikasi yaitu mengkonfirmasikan untuk meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis. Respon dari strategi rebuild adalah memberikan bantuan atau barang-barang kepada korban dan meminta maaf di depan publik sebagai tanggung jawab atas krisis. Nah, yang terakhir adalah respon dari strategi bolstering, adalah bagaimana perusahaan mengingatkan publik tentang kinerja baik yang sudah dilakukan organisasi di masa lampau. Kemudian memuji publik karena telah membangun selama masa krisis dan menyatakan bahwa organisasi juga menjadi korban dari krisis tersebut. Pada penetapannya, teori ini akan berguna pada kasus Ocean Gate. Kapal selam Titan milik Ocean Gate meledak selama ekspedisi wisata ke bangkai ke kapal Titanic yang menewaskan 5 orang penumpang. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari publik mengenai keselamatan penumpang dan pelanggaran regulasi keselamatan. Selanjutnya, Ocean Gate berusaha menggunakan strategi rebuild dengan menyampaikan pernyataan belasungkawa dan berjanji akan menyelidiki terhadap insiden tersebut. Tak hanya itu, Ocean Gate juga menghadapi berbagai investigasi dan tuntutan hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas
tragedi tersebut. Nah, teori ini nggak hanya mengajarkan kita tentang cara menghindari kerugian, tetapi mengajarkan kita bagaimana cara membangun kembali kepercayaan dan bentuk dari kepedulian. Selain itu, reputasi yang kuat itu dibangun dari bagaimana cara kita mengatasi tantangan, bukan kesuksesan tanpa rintangan. Aku Santi Puspitasari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.